Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nima Dewi Pradana Ratnayu dengan NIM 2208561042 dari kelas C Informatika Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu protokol dari lapisan-lapisan TCP/IP. Nah, mendengar kata protokol, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah benar protokol itu merupakan aturan? Kalian pasti tidak asing kan dengan kata protokol itu, apalagi saat pandemi COVID. Kita sering mendengar, atuhi protokol kesehatan. Namun, pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan, protokol merupakan suatu peraturan atau pedoman yang mengatur cara data atau pesan disusun, cara memberikan informasi terkait kesalahan atau konfirmasi, cara awal merespon atau menghentikan dari sesi komunikasi, serta berbagai hal lain yang diperlukan agar komunikasi berjalan dengan efisien. Dapat disimpulkan bahwa protokol itu merupakan pedoman bagaimana suatu data itu diatur dan diolah, baik itu saat menerima data ataupun mengirim data. Nah, protokol memiliki hubungan erat dengan TCP/IP. Protokol merupakan bagian dari TCP/IP model. Nah, pasti kalian terpikirkan, apa sih itu TCP/IP model? Nah, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, atau TCP/IP model. Dalam materi ini dijelaskan bahwa TCP/IP model merupakan salah satu model protokol yang digunakan dalam jaringan komputer sebagai standar mengirim dan menerima data. Nah, dalam jaringan itu terdapat aturan-aturan itu di mana di TCP/IP ini mengatur jalannya dari jaringan tersebut, baik itu menerima ataupun mengirim data. Nah, sedikit fakta unik nih, TCP/IP model merupakan protokol yang paling sering digunakan. Karena yang pertama itu sederhana dan efektif. TCP/IP model ini terdiri dari 4 layer, di mana karena kesederhanaannya itu membuat para penggunanya lebih efektif menggunakannya. Yang kedua yaitu kompatibel dengan internet. Jadi TCP/IP ini dirancang khusus untuk pengembangan internet, di mana akan mudah untuk pengembangannya nanti. Dan yang ketiga yaitu kaya akan dokumentasi. Jadi TCP/IP model ini sudah banyak orang yang mendokumentasikannya dan kita dapat mencari atau mencari referensi sebagai acuan untuk pengembangannya. Yang keempat yaitu penggunaan yang luas. Nah, jadi TCP/IP ini sudah secara global digunakan. Jadi bisa digunakan di berbagai platform dan sistem operasi. Terus yang kelima yaitu skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi TCP/IP ini cakupannya itu luas dan bisa digunakan di mana-mana pun. Seperti yang tadi bisa digunakan di Mac, Windows, dan lain-lainnya. Terus itu yang keenam didukung oleh berbagai platform. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan itu dimanapun bisa dijalankan jika kita menggunakan TCP/IP model. Nah, di sini juga keamanan yang ditingkatkan. Walaupun tidak semuanya keamanan itu dipastikan, namun ada protokol yang meningkatkan tingkat keamanannya seperti di HTTPS. Nah, Transmission Control Protocol Internet Protocol atau TCP/IP models terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu ada yang namanya lapisan jaringan atau network layer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan awal yaitu di mana bisa dianggap lapisan ini itu merupakan bahan atau fisik dari komponen yang akan dikirim. Yang kedua yaitu ada lapisan internet. Nah, pada lapisan ini di mana itu akan menentukan pengalamatan dan memastikan kemana data itu akan dikirim. Yang ketiga yaitu ada lapisan transport, di mana pada lapisan ini akan mengirim data yang ditentukan oleh lapisan jaringan, terus itu yang sudah ditentukan tempat pengirimannya oleh lapisan internet akan dikirim pada lapisan ini, yaitu di lapisan transport menuju ke alamat tujuan. Nah, lapisan transport ini memastikan bahwa
data yang dikirim itu sampai dengan tujuannya. Adapun yang keempat dan terakhir yaitu lapisan aplikasi atau aplikasi layar. Nah, aplikasi layar ini merupakan tampilan dari data tersebut yang akan dikemas nantinya. Nah, pada transisi PIP ini saya mengambil lapisan aplikasi atau aplikasi layar untuk dijelaskan lebih lanjut. Baik, tadi sudah saya utarakan bahwa di sini saya mengambil lapisan aplikasi layar untuk dijelaskan lebih lanjut di bagian protokolnya. Sebelumnya kita harus tahu apa sih lapisan aplikasi layar itu lebih mendalam. Nah, lapisan aplikasi layar merupakan lapisan yang paling di atas dalam model protokol jaringan atau TCP/IP. Ini berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi dan jaringan, di mana di sini menyediakan protokol untuk komunikasi aplikasi seperti HTTP untuk web. Jadi pada lapisan ini merupakan antarmuka dari jaringan tersebut dengan usernya. Nah, di sini ada banyak protokol yang ada. Salah satunya ada HTTP. Nah, jadi ini protokol yang akan kita pahami lebih dalam. Nah, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di web. Ini adalah dasar dari banyak layanan internet yang kita gunakan sehari-hari, termasuk browsing web, mengirim email, melalui webmail, dan banyak lagi. Jadi, secara tidak sadar kita sering menggunakan HTTP ini dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita melaksanakan browsing dan mengirim atau menerima email. Nah, fungsi dari HTTP ini sendiri yaitu mengatur format transmisi data dan mengatur web server dan web browser memproses berbagai perintah masuk. Jadi, HTTP ini yang berfungsi mengarahkan dan mengatur bagaimana data-data yang dikirim itu dapat diterima. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih cara kerja dari HTTP itu sendiri? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Itu merupakan protokol komunikasi yang memungkinkan perangkat seperti browser web untuk mengirimkan permintaan data ke server dan menerima tanggapan. Ketika pengguna akses halaman web atau sumber daya online, browser mengirimkan permintaan HTTP ke server yang menghostnya. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan kembali data yang diminta sebagai tanggapan. HTTP memungkinkan tampilan halaman web, pengunduhan file, dan berbagai interaksi online, menjadikan bagian vital dari internet dan komunikasi web. Seperti penjelasan pada materi tersebut, jadi itu cara kerja HTTP, di mana dari server sendiri itu tuh mengirim permintaan ke HTTP, di mana nanti pada HTTP itu akan diterima dan diolah terlebih dahulu, lalu baru akan dikirimkan kembali ke server dan nanti akan ditampilkan di pencarian dari server itu sendiri. Jadi itulah fungsi dari HTTP ini. Nah, jadi untuk tampilan layarnya tuh di sini dijelaskan, kan di sini tidak bisa di zoom ya. Di atas ini ada dari Universitas Medan Area itu masih menggunakan HTTP untuk cara kerja sistemnya, jaringannya. Jadi yang di bawahnya itu juga ada yang HTTPS. Nah, pasti kalian juga sering mendengar HTTPS itu kan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, tadi ada HTTP dan juga HTTPS dalam protokol jaringan di aplikasi layar. Jadi untuk HTTP ini itu belum terdiri dari secure atau keamanannya. Namun pada HTTPS itu sudah terdiri dari keamanannya. Jadi sepengetahuan saya penggunaan HTTPS itu lebih banyak digunakan. Namun sebelum itu kita lanjut dulu untuk mengenal lebih jauh tentang HTTP. Nah, di sini kelebihan HTTP ini dibanding dengan protokol-protokol lainnya. Yang pertama itu sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu platform agnostik, mendukung banyak jenis konten lainnya. Stateless, di mana itu permintaan dari klien itu diproses dengan terpisah-pisah. Selanjutnya itu ada berbasis teks, didukung oleh change, yaitu penyimpanan data sementaranya. Yang terus konektivitasnya terbuka.
Yang selanjutnya itu dia banyak dukungan dari sumber daya. Nah, terus yang terakhir itu skalabilitas. Itu penggunaannya tuh dalam kapasitas yang besar. Baik, karena tadi sudah membahas tentang kelebihan dari HTTP, maka pastinya dalam kelebihan itu ada pun juga kekurangan dari HTTP. Nah, yang pertama yaitu kekurangan dari HTTP itu tidak terinkripsi secara bawaan. Terus itu stateless. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa stateless itu merupakan kelebihan, namun bisa juga berdampak sebagai kekurangan, di mana nanti karena terdapat perbedaan itu jadinya itu menyulitkan pemeliharaan keadaan kinerja stage-nya. Habis itu, nah di sini juga dijelaskan kinerja terbatas. Terus tuh overhead header, di mana tuh dapat memakan bandwidth yang banyak. Terus tuh tidak terstruktur untuk data terstruktur. Terus itu adalah selanjutnya itu masalah dengan jaringan lambat atau tidak stabil. Terus yang selanjutnya itu kesulitan dalam membangun aplikasi atau aplikasi real time. Terus yang terakhir yaitu terganggu ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, sekian pembahasan dari protokol yang bisa saya sampaikan. Pastinya masih ada kekurangan yang belum terlepas dari penjelasan saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.